Halo, perkenalkan nama saya Desi Angelina Sihombing dari kelas 1A D3 Kebidanan Medan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengantar asuhan kebidanan. Materi 1. Konsep dasar kehamilan. Kehamilan adalah penyatuan spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan implantasi. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Ada 3 periode triwulan atau trimester. 1. Trimester pertama selama 12 minggu. 2. Trimester kedua selama 15 minggu. 3. Trimester ketiga selama 13 minggu. Konsep dasar kehamilan meliputi 1. Perubahan fisiologis ibu hamil. 2. Psikologis ibu hamil. 3. Ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 3. 4. Gejala atau tanda bahaya selama kehamilan. 5. Pemantauan kesejahteraan janin selama kehamilan. 6. Pelayanan kesehatan ibu hamil. Materi 2. Konsep dasar persalinan. Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Terdapat tahap-tahap dalam persalinan. 1. Kala 1 yaitu persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap 10 cm. 2. Kala 2 persalinan dimulai ketika dilatasi lengkap serviks dan diakhiri dengan kelahiran bayi. 3. Kala 3 persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. 4. Kala 4 dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhirnya 2 jam setelah proses tersebut. Induksi persalinan adalah upaya menstimulasi uterus untuk memulai terjadinya persalinan. Induksi yang dimaksudkan sebagai stimulasi kontraksi sebelum mulai terjadi persalinan spontan. Materi 3. Konsep dasar pasca persalinan. Masa nifas atau puerperium dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu atau 42 hari setelah itu. Asuhan pasca natal. Aspek fisiologi dalam asuhan pasca natal bertujuan untuk memastikan kesehatan fisik dan untuk mendeteksi adanya penyimpanan dari normal. 1. Tanda-tanda vital, suhu normal berkisar 36 sampai 37 derajat Celcius. 2. Involusi uterus dilakukan pemeriksaan secara teratur untuk memantau involusi normal dan mendeteksi penyimpanan awal dari normal. 3. Kehilangan darah per vagina diajukan pertanyaan terfokus tentang sifat kehilangan cairan atau darah per vagina untuk menentukan apakah kehilangan normal atau tidak. 4. Perineum trauma fisik dan psikologis jangka panjang mungkin akan terjadi dan bidan harus sensitif dan suportif terhadap ibu di waktu ini. 5. Nyeri perineum. Jika ibu mengalami trauma perineum, bidan mungkin perlu menginspeksi perineum setiap hari selama beberapa hari pertama untuk memastikan kenyamanan pada setiap jahitan yang ada, untuk memastikan pemulihan luka dan kebersihan. 6. Sirkulasi pembengkakan seharusnya bilateral dan tanpa disertai nyeri. 7. Kaki observasi pembengkakan, edema, inflamasi, warna kulit, dan nyeri. Ke-8. Kadar hemoglobin pemeriksaan tidak perlu dilakukan pada wanita yang segar, sehat, yang tidak mengalami efek yang mengganggu akibat kehilangan darah saat melahirkan. 9. Nutrisi asupan air yang adekuat sangat penting untuk laktasi, untuk membantu aktivitas gastrointestinal normal dan mendapat defekasi normal. 10. Defekasi normal 2-3 hari setelah persalinan. 11. Haluaran urin diuresis bermakna terjadi pada 2-3 hari pertama setelah persalinan tanpa disuria. Materi 4. Konsep dasar BBL atau bayi baru lahir. Masa neonatal adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu atau 28 hari sesudah kelahiran. Bayi normal beratnya 2.500 sampai 4.000 gram. Panjang badan 48 sampai 52 cm. Lingkar kepala 33 sampai 35 cm. Lingkar dada 30 sampai 38 cm. Frekuensi jantung 120 sampai 160 kali per menit. Respirasi sampai 40 kali per menit. Ada beberapa penanganan BBL. 1. Bayi baru lahir harus dibungkus hangat. 2.
pembersihan jalan nafas saat kepala bayi dilahirkan. Sekresi lendir yang berlebih dari mulut dapat dibersihkan dengan lembut. 3. Memotong dan merawat tali pusat. 4. Inisiasi menyusui dini dan pemberian nutrisi segera setelah bayi dilahirkan. Bayi diletakkan di dada atau perut atas ibu selama 1 jam. 5. Bayi diberikan sebuah alat pengenal yang efektif dan tetap di tempatnya sampai waktu dipulangkan. 6. Injeksi vitamin K dapat menurunkan insiden kejadian perdarahan akibat defisiensi vitamin K1 atau PDVK. 7. Pemberian salep mata. Antibiotik profilaksis pada mata dapat mencegah terjadinya konjungtivitas. Materi 5. Perubahan dan adaptasi fisiologi pada kehamilan. Perubahan yang terjadi di 1. Uterus yang cukup bulan, ketebalan dinding awalnya 5 mm dan berat 2 ons menjadi lebih dari 2 pon. 2. Serviks uteri. 3. Mamae akan membesar, tegang, dan memiliki unsur laktogenik. 4. Sistem muskuloskeletal. 5. Traktus urinaria. 6. Sistem respirasi. 7. Sistem metabolisme. Materi 6. Perubahan dan adaptasi fisiologi persalinan. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. Kala 2 atau pengeluaran dimulai dari pembukaan lengkap 10 cm sampai bayi lahir. Pada primigravida berlangsung 2 jam dan multigravida berlangsung selama 1 jam. Pada kala pengeluaran, his terkoordinir, kuat, cepat, dan lebih lama kira-kira 2-3 menit sekali. Terjadi perbedaan pada bagian uterus. Segmen atas, bagian yang berkontraksi bila dilakukan palpasi akan teraba keras saat kontraksi. Segmen bawah, terdiri atas uterus dan serviks, merupakan daerah yang teregang bersifat pasif. Perubahan fisiologi persalinan kala 3 merupakan periode waktu di mana penyusutan volume rongga uterus setelah kelahiran bayi. Materi 7. Perubahan dan adaptasi fisiologi pasca persalinan. Perubahan sistem reproduksi uterus. Setelah plasenta lahir, uterus berangsur-angsur mengecil hingga kembali seperti keadaan sebelum hamil. Proses ini dinamakan involusi uteri. Berikut adalah tahapan losea pada masa nifas, yaitu losea rubra, losea sanguinolenta, losea serosa, losea alba, losea purenta, dan losea statis. Perubahan sistem pencernaan. Meskipun kadar progesteron menurun setelah melahirkan, namun faal memerlukan waktu 3-4 hari untuk kembali normal. Perubahan sistem perkemihan. 1. Pasca melahirkan kadar steroid menurun, menyebabkan penurunan fungsi ginjal. 2. Saluran kemih akan kembali normal dalam waktu 2-8 minggu. 3. Kantung kemih pada masa nifas sangat kurang sensitif dan kapasitasnya bertambah. 4. Sisa urin dan trauma pada kandung kemih saat persalinan memudahkan terjadinya infeksi. Materi 8. Perubahan dan adaptasi fisiologi BBL. Setelah lahir, BBL harus mampu beradaptasi dari keadaan yang sangat tergantung atau plasenta mandiri secara fisiologis. Setelah lahir, bayi harus mendapatkan oksigen melalui sistem sirkulasi pernapasannya sendiri, mendapatkan nutrisi per oral untuk mempertahankan kadar gula yang cukup, mengatur suhu tubuh, dan melawan setiap penyakit atau infeksi. Periode adaptasi ini disebut sebagai periode transisi, yaitu dari kehidupan di dalam rahim ke kehidupan di luar rahim. Periode ini berlangsung sampai 1 bulan atau lebih. Perubahan fisiologis pada BBL merupakan suatu proses adaptasi dengan lingkungan luar atau dikenal dengan kehidupan ekstrauteri. Sebelumnya, bayi cukup beradaptasi dengan kehidupan intrauteri. Saat lahir, bayi mengalami perubahan fisiologis yang cepat dan hebat. Materi 9. Perubahan dan adaptasi psikologi pada kehamilan. Perubahan dan adaptasi psikologis pada kehamilan trimester adalah rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek, aneh, dan tidak menarik, merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu, takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat melahirkan, khawatir akan keselamatannya.
khawatir bayi akan dilahirkan dalam keadaan tidak normal, bermimpi yang mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya, merasa sedih karena akan terpisah dari bayinya, merasa kehilangan perhatian, perasaan mudah terluka atau sensitif, dan libido menurun. Materi 10. Perubahan dan adaptasi psikologi persalinan. Pada trimester 3, semakin mendekatinya tanggal kelahiran, ibu hamil mungkin mulai mengalami sedikit kecemasan tentang persalinan. Ibu hamil juga akan mengalami lebih banyak sakit fisik, seperti sakit punggung, leher, kaki, dan tulang rusuk. Rasa sakit ini akan memperburuk suasana hati. Dan di sini ada beberapa cara untuk mengatasinya. 1. Tetap tenang. 2. Kunjungan dokter kandungan untuk menanyakan pada dokter tentang bagaimana cara menghadapinya menjadi cara yang bijak. 3. Persiapkan rumah untuk menyambut bayi yang baru lahir. Materi 11. Perubahan dan adaptasi psikologi pasca persalinan. Ada beberapa jenis gangguan psikologis setelah melahirkan juga beragam. Berikut beberapa di antaranya. 1. Baby blues syndrome. Sekitar 40-80% wanita mengalami baby blues syndrome setelah melahirkan. Hal ini ditandai dengan rasa khawatir atau keraguan yang berlebihan terhadap kemampuannya merawat anak. Selain itu, penderita baby blues syndrome ini kerap bersikap gelisah, tidak sabar, lekas marah, bahkan bisa menangis tanpa alasan yang jelas, hingga sulit tidur. Yang kedua ada depresi pasca melahirkan. Jika baby blues syndrome terjadi lebih dari 2 minggu, maka bisa jadi yang dialami adalah depresi pasca melahirkan atau postpartum depression. Gangguan ini jauh lebih berat. Penderita depresi pasca melahirkan sering sekali tidak mampu mengurus dirinya sendiri, terlebih bayinya. Kondisi ini perlu segera mendapat penanganan dari psikiater atau psikolog, karena jika dibiarkan, berisiko membahayakan nyawa sang ibu maupun anaknya. 3. Psikologis pasca melahirkan. Gangguan ini tergolong berat dan dapat terjadi pada para ibu baru. Psikologis pasca melahirkan dapat terjadi dalam waktu yang cepat, umumnya sekitar 3 bulan pertama setelah melahirkan. Penderita psikologis pasca melahirkan dapat mengalami halusinasi dan gangguan persepsi. Materi 12. Perubahan dan adaptasi psikologi BBL. Masa bayi adalah periode perkembangan yang terus terjadi dari lahir sampai sekitar usia 18 hingga 24 bulan. Masa bayi merupakan waktu ketergantungan yang ekstrim terhadap orang dewasa. Beberapa aktivitas psikologis baru dimulai BBL. 1. Perkembangan bicara. Komunikasi ini diungkapkan dalam berbagai macam bahasa seperti lisan, tertulis, bahasa isyarat tangan, mimik, dan sebagainya. Tugas pertama dalam berkomunikasi adalah memahami maksud orang lain dan menyampaikan maksud mereka dalam bentuk kata-kata sesuai dengan tahap perkembangannya. Sampai dengan usia 18 bulan, bayi masih membutuhkan penguatan bahasa isyarat, baik dengan tangan, mimik muka, serta gerak tubuh untuk memahami komunikasi. Tugas kedua dalam berkomunikasi adalah belajar berbicara. Karena belum mampu berbicara, bayi mengembangkan pola komunikasi dengan cara mereka sendiri, yang disebut bentuk-bentuk prabicara, seperti menangis, mengoceh, isyarat, dan pengungkapan emosi. 2. Pengucapan. Bayi belajar mengucapkan kata-kata dengan coba-coba meniru orang dewasa. Banyak kata yang kurang berarti sampai dengan usia 18 bulan, tapi setelah itu akan terlihat perkembangan yang mencolok. 3. Perkembangan bermain. Sensomotorik merupakan bentuk permainan yang paling awal, yaitu dengan gerakan mengangkat tubuh, menendang, bergoyang-goyang, menggerakkan jari jemari, berceloteh, dan berguling. 4. Kebahagiaan dalam masa bayi. Tahun pertama kehidupan dipandang sebagai masa yang paling bahagia sepanjang rentang kehidupan. Hal ini disebabkan ketergantungan bayi menarik perhatian anak yang lebih besar. Ibu atau orang dewasa tertarik menggendong atau memenuhi segala kebutuhannya, bahkan membiarkannya menangis atau beberapa perilaku mengganggu lainnya. Ada beberapa sebab ketidakbahagiaan selama masa bayi, misalnya kesehatan yang buruk, tumbuhnya gigi, keinginan mandiri, kecewa akan peran orang tua, permulaan disiplin, penganiayaan anak, dan meningkatnya kebencian antar saudara. 5. Perkembangan sosialisasi.
Bayi yang banyak menangis cenderung menjadi anak yang agresif atau mencari perhatian. Sebaliknya, bayi yang ramah dan bahagia biasanya memiliki penyesuaian sosial yang lebih baik pada masa besarnya nanti. Sekian penjelasan materi singkat dari saya. Terima kasih.